Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, mahasiswa sudah dibagi dalam 5 breakout room untuk mendiskusikan berbagai solusi yang sudah diperoleh dari problem-problem soal pemicu PPL2 ya. Jadi di sini saya akan mencoba masuk ke setiap room untuk melihat sampai sejauh mana diskusi-diskusi ini telah dilakukan. Tentunya tidak akan semuanya tuntas, tapi dalam setiap room ini paling tidak kita sebagai dosen sudah mendengarkan bagaimana cara mereka untuk membuat solusi. Yuk, mari kita ikuti ya satu persatu, dan ini semua adalah sebuah proses pembelajaran dalam sebuah perkuliahan di program profesi apoteker. Mari kita lihat dulu. Di soal nggak ada keterangan tentang keto apa tadi, keto anemia, nggak disarankan insulin dulu gitu ya, kalau dari home-nya. Iya, terus nanti aku nambahin kan yang hipotensi itu mungkin juga yang karena dia dikasih obat hipertensi itu yang obat AP itu. Oke. Selamat pagi teman-teman kelompok 1. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Sudah sampai Pak. mana Iya, diskusinya? Saya coba cek dulu hasil jawaban Anda ya. Jawaban Anda dari problem kemarin ada 5 ya. Oke, dari berbagai problem itu mungkin ada yang sudah ditemukan solusinya kira-kira. Silahkan. Mungkin bisa diceritakan dulu apa yang sudah diperoleh. Tidak usah semua ya, tapi paling tidak dari diskusi 30 menit ini apa yang sudah diperoleh. Silahkan. eh dari ini Pak, kasus pasien terkena HONK itu, Mm-mm. kami mendapatkan jurnal bahwa untuk terapi yang dilakuin itu penggantian cairan terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan HCl infus sambil dilakukan pemantauan. Kemudian untuk algoritmanya memang bisa menggunakan insulin. Cuma kalau di jurnal yang kami baca, kalau semisal pasien tidak mengalami ketoanemia, insulin tidak boleh diberikan dulu, Pak. Oh enggak, saya tidak bertanya itu. Maksud saya, kamu kan sudah punya 5 problem nih yang kamu tulis di jawaban di kelompok 1 ya, seperti penggunaan obat F dan metformin tidak optimal, pasien mengalami luka diabetes. Nah, dari sekian banyak problem, ada 5 problem ini, saya butuh satu solusi yang mungkin bisa Anda pakai untuk mengatasi problem. Itu yang mana coba? Ini kan ada 5 ya jawaban Anda ya. Anda mau milih ada solusi apa untuk mengatasi problem yang mana? Silakan. problem yang nomor 3 Pak, yang 3. Terapi terapi. berarti terlalu berlebihan. Apa? Nah, Solusinya apa? Solusinya apa? solusinya itu nanti bisa obat antihipertensinya itu tidak digunakan lagi. Kemudian ini pasien kan mengalami hipotensi. Jadi Mhm. hipotensi ini ada hubungannya dengan HONG tadi, Pak. Di mana ada Terus? karena pasien mengalami diabetes itu kan terjadi hiperglikemi. Nah, adanya hiperglikemi ini menyebabkan hiperosmolar karena ketidakseimbangan cairannya, Mm-mm. di mana ginjal itu tidak dapat di mana ini kan pasien GFR-nya 34 kalau nggak salah Pak. Jadi Mm-mm. bisa dikatakan ini udah penyakit ginjal kronis. Nah, kalau ada penyakit ginjal nanti akan terjadi penurunan laju GFR. Makanya nanti kadar glukosanya makin meningkat, terus Mhm. kadar Terus? di dalam plasmanya makin tinggi. Nah, terus terkait dengan hipertensinya gimana? Kan solusimu untuk hipertensi. Maksud saya untuk apa?
Anda menulis penyebabnya terlalu banyak obat yang diresepkan untuk indikasi hipertensi, yaitu AP dan furosemid kan. Oh, Nah, itu diapakan maksud saya kan oh itu tadi di masalahmu itu, lalu penyebabnya ini, lalu solusi terkait yang nomor 3 kan tadi kan mau mengatasi problem nomor 3. obat AP-nya itu dihilangkan, Pak. Di stop penggunaannya. Obat AP di stop penggunaannya. Padahal pasien itu punya diagnosis apa tuh? Diabetes, hiperkolesterol, ada hipertensi juga enggak? Nah, kemarin itu hipertensi tidak ada, Pak. Oh, tapi dia pernah mengalami apa? Operasi apa? Oh iya, yang bypass itu. Jantung bypass itu. Ya, ya, mungkin dipertimbangkan lagi ya. Nama operasi jantung bypass, sehingga mungkin Anda perlu melihat kembali kira-kira obat AP ini mengapa digunakan. Furosemid ini mengapa digunakan? Ini yang penting untuk diketahui karena ada kondisi di mana pasien itu punya riwayat pernah operasi jantung ya. Jadi tolong itu juga dilihat lagi ya, itu seperti itu. Jadi apakah solusinya betul obat AP itu akan dihentikan atau tidak ya, ini hanya komentar saya saja ya, karena kan butuh waktu untuk itu. Ada solusi lain yang untuk mengatasi problem lain misalnya? Ini Pak, untuk mengatasi luka diabetes pada kaki pasien itu Pak ya. Nomor 2 berarti ya. Nomor Nomor 2 kan? Problemnya nomor 2, pasien mengalami luka diabetes pada kaki dan belum diberikan terapi, betul? Oke, penyebabnya tidak ada terapi obat antibiotik yang diberikan dan pasien belum familiar. Lalu solusinya apa? Solusinya itu diberikan antibiotik Pak, yang beberapa yang kami baca itu kalau si pasiennya ini kan terinfeksi bakteri Enterococcus itu. Jadi pasiennya ini diberikan antibiotik golongan Streptococcus Pak. Apa itu contohnya? Kok antibiotik golongan Streptococcus? Bukannya Streptococcus itu nama mikroorganismenya ya, bakterinya ya? Maksudnya itu Pak, untuk mengatasi bakteri. Oh, untuk mengatasi itu, bukan golongan Streptococcus kan? Iya Pak, itu maksudnya Pak. Ya, enggak, maksud saya atau saya bertanya, kalau solusinya adalah itu, bagaimana cara Anda untuk memberikan obat itu? Apa yang Anda lakukan? Kalau kita mengatakan, oh problemnya belum ada, lukanya belum diterapi dan ada infeksi, diberi antibiotik. Nah, ini kan obrolan biasa, tapi caranya, operasionalisasinya gimana? Apakah Anda akan memberikan obat antibiotik itu langsung pada pasien atau Anda memakai cara yang lain? Konsultasi dulu ke dokter Pak, karena belum ada terapi antibiotiknya ini kan Pak untuk infeksinya. Jadi kita konsultasi ke dokter, kemudian kalau dokternya setuju baru diberikan antibiotik ini, dan kita konsultasi ke dokter juga disertai dengan bukti-bukti seperti guideline seperti itu Pak. Tolong dilihat lagi di PCNE 9.1 pada waktu kita melakukan rencana intervensi pada penulis resep atau yang merawat. Itu kan ada tahapannya ya, hanya memberitahu, kemudian berdiskusi, menunjukkan, melakukan komunikasi dan sebagainya. Jadi istilahnya kembali ke PCNE 9.1 ya. Care plan-nya, rencana intervensinya yang kamu lakukan misalnya pada tataran penulis resep adalah ada poin 1, 2, 3, 4 ya.
Jadi tolong diacu lagi ke PCNE 9.1 bahasanya bagaimana. Gitu ya Mas ya. Jadi tolong mengacu Baik, ke Pak. 9.1. Jadi kita ingin mengajari teman-teman semua untuk melihat pola pikir yang harus dilakukan melalui PCNE 9.1. Ini adalah salah satu cara untuk kita memiliki pola pikir itu. Ya, jadi tolong lihat kembali guideline yang untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu PCNE 9.1. Kalau melakukan rencana intervensi, artinya solusi bisa dilakukan pada penulis resep atau yang merawat, pada pasien, kemudian pada obat yang telah ada. Nah, itu kan ada hal-hal seperti ada keterangan-keterangan lebih detailnya. Pada waktu Anda melakukan care plan, bayangkan bahwa intervensi itu bisa diterima atau tidak diterima. Di bagian bawahnya itu kan ada lagi toh, intervensi diterima atau tidak diterima. Ada yang diterima, dilakukan, diterima, parsial dilakukan, atau apapun itu. Nah, artinya di situ Anda harus membayangkan kalau saya menganggap ini suatu hal yang penting dan saya berusaha untuk intervensi itu diterima, apa yang harus saya katakan atau bukti apa yang harus saya bawa atau hasil observasi apa yang harus saya sampaikan misalnya dengan penulis resep atau dengan pasien, itu apa yang harus dilakukan. Ini yang penting ya. Jadi nanti tolong pada waktu menulis solusi itu nanti sudah dibayangkan procedural knowledge-nya, bagaimana cara melakukan prosedur tersebut, lalu tindakan-tindakannya seperti apa. Ya, begitu. Kelompok 1 apakah bisa paham yang saya maksudkan? Ya. Jadi solusi yang diambil itu tetap melihat pada rencana intervensi yang ada di PCNE 9.1. Karena di situ juga ada tulisan kalau tidak cocok semua ada yang lain-lain ya. Lain-lain itu boleh Anda masukkan ke lain-lain. Itu seperti itu ya. Begitu? Ada yang ditanyakan kira-kira? Ada pertanyaan enggak? Sudah cukup paham? Jadi nanti silahkan selanjutkan diskusinya, tapi lihat problem Anda satu-satu itu. Nah, ini solusinya apa untuk problem 1, untuk problem 2, problem 3, problem 4, problem 5. Karena Anda punya 5 problem ya, paling tidak Anda harus mengamati per problem solusinya apa. Arahkan pada rencana intervensi yang ada di PCNE 9.1. Kan penyebabnya kan Anda sudah membaca, pasti sudah diarahkan ke sana. Begitu? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oh, belum. Oke. Baik, kalau begitu silahkan dilanjutkan diskusinya. Tadi saya sudah ada 2 yang sudah memberikan contoh. Silahkan dari 2 masukan saya tadi, yang 2 itu dulu diolah supaya Anda mendapatkan solusi, lalu mendapatkan sebuah rencana tindakan yang betul-betul operasional yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan pada pasien home care ini. Ya, yang penting adalah itu. Jadi arahnya adalah bagaimana cara saya mengatasi problem yang ada pada pasien home care ini. Gitu ya, kelompok 1. Terima kasih ya. Saya leave dulu ke breakout yang lain ya. Seperti itu ya, supaya kita sebentar. Baik, Oke, Pak. baik. Terima kasih. Saya leave dulu. Para pemirsa yang ada di YouTube, kita sudah melihat tadi dari kelompok A1 ya. Sekarang kita akan masuk lagi ke kelompok A2 di breakout room yang A2 ya. Jadi kita masuk lagi ke A2. Ya, kita akan lihat. Loh, ini kok pada diem semua ini? Enggak. Oke. Baik, saya nyela ya. Ini kelompok A2 ya. Iya, Pak. Kelompok A2 sebentar. Kelompok A2 sudah menjawab. Bentar.
Oke, untuk kelompok A2 penulisan problemnya 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada penyebab problemnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya, Anda cukup lengkap saya rasa ya. Termasuk problem nomor 3 itu monitoringnya cukup besar ya, cukup panjang. Oke lah. Terima kasih, berarti Anda sudah belajar cukup banyak dari kasus ini. Silahkan mungkin sudah dapat misalnya satu solusi aja untuk mengatasi problem berapa, problem 1, 2, 3 atau 4 atau 5 yang bisa disampaikan supaya kita bisa untuk membantu memberikan masukan. Silahkan, siapa yang akan menyampaikan? Kelompok 2 lesan saja boleh, nggak usah share screen, itu nggak usah, atau kalau mau share screen ya tak lihat. Siapa yang mau menyampaikan? Untuk intervensinya itu untuk yang problem Berapa? nomor 2, Pak. Ada indikasi atau gejala obat Nomor yang 2 tidak ada. diterapi itu. Oke, nah Nah, solusinya solusinya apa? itu kita pilih I13 itu intervensi yang diusulkan kepada penulis resep, mengusulkan kepada dokter terkait, yaitu penggunaan antibiotik vancomycin, metronidazole, ceftriaxone, IV untuk infeksi bakteri gram positifnya. Kok banyak banget? Berdasarkan sumber yang ditemukan itu Gimana cerita? pakai kombinasi 3 itu, Pak. Mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan Cynthia. Oke, Cynthia silahkan jelaskan. Ya Pak, dari sumber yang saya temukan, jadi kan untuk pasien ini dia mengalami infeksi. Nah, infeksinya itu di kategori severe. Nah, untuk kategori severe, itu umumnya infeksi oleh polimikroba. Nah, kebetulan pada pasien juga mengalami infeksi yang sama, yaitu diinfeksi oleh bakteri gram positif dan gram negatif anaerob. Sehingga untuk antibiotik yang disarankan itu merupakan antibiotik spektrum luas. Kemudian, tadi kan disebutkan antibiotik yang disarankan itu vancomycin, ceftriaxone, dan metronidazole. Nah, untuk metronidazole itu Stop dulu. Ini kombinasi atau salah satu? kombinasi, Pak. Oh, berarti kombinasi Vanco, Metro sama ceftriaxone. Iya. Oh, gitu. Alasannya? Alasannya karena untuk yang ceftriaxone dan vancomycin itu hanya dapat mengcover bakteri gram positif, sedangkan di sini kan bakteri gram negatif yang anaerob, sehingga nanti ditambahkan metronidazole seperti itu, Pak. Oke. Itu pilihan terapinya itu ada artikel pendukungnya ya? Ada, Pak. Oke, I13 tadi apa? Anunya? Rencana intervensinya berkonsultasi pada penulis resep. Diusulkan kepada penulis resep. Diusul. Oh, diusulkan ya. Berarti Anda membawa usulan ini dengan bukti ya tentunya ya. Iya, Pak. Oh, begitu. Diusulkan dan tentang bukti. Oke. Obat topikalnya nggak ada untuk mengatasi luka seperti itu. Itu kan semua minum oral ya. Nggak terpikirkan untuk topikalnya atau apa yang untuk luar gitu? Belum, Pak. Mungkin belum. coba dicari lagi. Belum. Ya ini hanya masukan aja ya, hanya masukan saja. Berarti problem 2 itu pengatasannya. Ada yang lain? Solusi yang lain untuk problem yang lain? Untuk yang problem Sebentar. Tadi kan sudah diberi usulan ke dokter untuk memberikan kombinasi obat tersebut ya. Setelah misalnya saja obat itu dapat. Padahal Anda menulis nomor 5, pasien belum familiar dengan perawatan luka diabetes pada kaki. Apakah itu bukan berarti pasien itu menganggap luka diabetesnya itu perlu dirawat secara fisik ya?
Kalau tadi kan minum ya, diminum obatnya, harapannya dari dalam mikroorganismenya bisa mati. Tapi kalau nomor 5, Anda menulis pasien belum familiar dengan perawatan luka diabetes pada kaki. Asumsi saya waktu membaca kalimat ini, mungkin pasien ini mau mengobati luka yang ada pada kaki di luar penggunaan obat oral. Apakah tidak begitu? Sepertinya begitu. begitu, Pak. Iya, Pak. Oh, oke, sepertinya. Nah, ini solusinya udah ada belum? Belum sih, Sudah. Pak. Yang belum. bagian Solusi perawatan kaki punya siapa ya? Safira. Ayo, punya Safira. Silahkan diomongkan. Apa hasilnya apa? Ini kita masih brainstorming kan, itu kan belum keputusan ya. Ya silahkan Mbak Safira, mana? Kalau yang saya dapat itu untuk perawatan kakinya, bisa pakai debridement untuk mengangkat jaringan infeksi dan nekrotik. Apa itu dia kayak tindakan untuk menghilangkan koloni bakteri pada luka. Dia upaya untuk membersihkan semua jaringan nekrotik ketika luka akan sembuh bila masih terdapat jaringan itu. Berarti itu intervensinya Anda merujuk ke dokter lagi kan? Iya, Pak. Oke, ya, merujuk ke dokter lagi kan, berarti bukan Anda memberikan tindakan itu. Artinya kalau ceritanya begitu berarti pasien yang belum familiar ini Anda rujuk lagi ke dokter. Tapi kita lihat kata kuncinya, perawatan luka diabetes loh ya. Tadi kan Anda kan kalau mengangkat jaringan nekrotik dan sebagainya kan itu untuk menyembuhkan. Nah, waktu menyembuhkan misalnya terus setelah dilakukan di dokter lalu kan diperban atau apa diganti. Nah, itu untuk kalau di sini kan perawatan luka. Kalau tadi kan berarti sudah intervensinya berarti dirujuk ke dokter atau ke klinik atau tempat yang merawat. Katakanlah itu sudah dirawat dengan cara yang sudah disampaikan dan dia pulang ke rumah. Nah, kan itu butuh dirawat toh, perawatan luka diabetesnya itu ya. Itu apa yang bisa dilakukan kalau misalnya Anda sebagai apoteker Anda bertemu ini sudah saya beresin, sudah diberesin oleh klinik ya, atau rumah sakit. Ini cara saya bagaimana nih merawat luka diabetesnya ini. Selain tadi mungkin sudah ada obatnya ya. Apa yang akan Anda Mencoba sampaikan? untuk berpendapat ya, Pak. Boleh, Mungkin berpendapat menjelaskan ke boleh. pasien terkait proses pembersihan lukanya bisa menggunakan NaCl, larutan NaCl gitu. Sehari misalkan 2 kali untuk ganti kain kasanya. Terus apa lagi? Ya, Udah, sudah ini itu. saya baru dapat itu, Pak. Oke. Nah, artinya kita bicara dari sisi ada terapi yang belum diindikasi menurut penulisan problem di kelompok Anda, itu ternyata rentetannya kan banyak ya. Anda mengusulkan ada tambahan antibiotik ke dokter. Anda juga meminta pasien itu kembali ke klinik atau rumah sakit untuk membersihkan luka, untuk mengangkat jaringan nekrotik. Setelah pulang, baru Anda juga harus bisa memberikan dia cara untuk merawat luka diabetesnya. Karena apa? Toh itu kan juga misalnya Anda mengganti perban, itu kan juga Anda harus tahu diberi apa dulu dan sebagainya. Artinya poin problem 2 dan 5 itu salah dua problem yang pengatasannya simultan. Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, artinya nanti pada waktu care plan memberikan rencana intervensi, step-stepnya harus jelas ya, step-stepnya harus jelas. Anda misalnya tadi mengusulkan pada dokter, Anda meminta pasien untuk luka itu dibersihkan. Nah, setelah pulang apa yang bisa Anda bantu lah. Ini adalah sesuatu yang komplit ya, atau obat-obat apa yang harus disediakan seperti tadi untuk mencuci luka supaya tetap kering, tidak infeksi dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang penting. Nah, dari yang saya gambarkan ini saya berharap nanti
rencana intervensi yang Anda sampaikan atau rencana solusi itu sifatnya itu mengalir ya. Saya berikan usulan ini, saya berikan usulan ini. Ini sifatnya adalah sebuah solusi yang menyeluruh karena permasalahannya adalah pada indikasi atau gejala tidak terapi dan pasien belum familiar dengan perawatan luka diabetes. Nah, ini saya berharap nanti solusinya adalah sesuatu yang bisa diikuti secara mengalir. Mana yang bisa dilakukan farmasi, mana yang harus interprofessional collaboration dan sebagainya. Ini adalah hal yang penting yang harus bisa ditunjukkan pada makalah maupun presentasi Anda pada hari Senin mendatang. Apakah sudah jelas maksudnya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Pak, mau Ada yang izin mau bertanya ditanyakan? terkait terapi Boleh. pasien, penggunaan Yang mana? Problem nomor nomor 1 berapa? kalau nggak salah. Efek terapi obat Iya. tidak optimal. Nah, itu kan Kenapa? kami berencana untuk mengganti dengan menggunakan insulin. Tapi untuk algoritma Oke. itu cenderung menggunakan patokan hasil HbA1c. Tapi pada kasus ini kan tidak ada hasil HbA1c, itu Oke. bagaimana? Anda pernah baca kan kadar glukosa darah itu kan ada estimasi kadar glukosa darah sekian, HbA1c-nya berapa, itu kan ada tuh Mbak, tabel konversi estimasi kalau kadar gula darahnya sekian lalu HbA1c-nya berapa kan ada. Tolong dicari aja. Memang data HbA1c tidak ada, tapi ada literatur yang membuat tabel kalau ada kadar gula darah sekian, misalnya 400, itu HbA1c-nya estimasinya berapa. Memang itu bukan estimasi yang akurat, tapi di satu sisi Anda bisa mengatakan nanti cek HbA1c, lalu prediksi Anda sudah Anda siapkan. Biasanya kalau kadar gula darah sekian, HbA1c-nya sekian, maka algoritmanya akan mengacu pada mana, lalu intervensinya Anda sampaikan pada misalnya usulan pada penulis resep. Begitu. Oh iya, ada Pak. Baik, Pak. Nah, Iya, gitu. ada. Maksud saya pola pikirnya situ. Anda HbA1c belum dapat, oke, enggak apa-apa. Lihat lewat kadar gula darah. Anda pernah belum membaca literatur hubungan antara kadar gula darah dengan HbA1c? Ada, Pak. Ada toh? Nah, itu silahkan dipakai sebagai, kan ini kita belajar ya, belajar berpikir ya. Ini segala sisi memang kita optimalkan ya. Andai kata belum ada data, bagaimana cara Anda memperoleh estimasi data di situ? Ya, kita semua belajar untuk mendapatkan itu. Baik, Pak. Oke, Setuju, Pak. setuju ya? Oke, terima kasih ya. Silahkan diproses. Tadi saya sudah memberikan contoh, sama pertanyaan kedua saya jawab. Semoga ini bisa menginspirasi untuk membuat semua rencana intervensi itu bisa operasional nantinya. Oke. Saya leave room baik, dulu Pak. ya. Saya lanjut Terima ke kelompok kasih, Pak. berikutnya. Terima kasih. Oke. Oke, baik, kita sudah selesai di 2 kelompok. Mari kita lanjutkan proses belajar diskusi ini dalam breakout yang ruang 3 ya. Mari kita masuk ke situ. Berapa ya tuh Kak Sin? Sorry, gimana? Yang apa, penyesuaian dosis tuh masuk mana ya? Keamanan kali ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, oke. Sebentar, saya akan cek dulu jawaban Anda. Anda punya permasalahan 1, 2, ya, sebentar saya cek dulu. 3, 4, 5, dan di bawahnya sudah ada Anda berikan kemungkinan penyebabnya. Oke, terima kasih untuk pekerjaan ini, untuk proses belajar ini. Silahkan sekarang ambil salah satu solusi yang sudah Anda peroleh dari diskusi selama 45 menit ini.
Anda gunakan untuk mengatasi permasalahan yang mana? Satu dulu. Mana yang mana? Untuk mengatasi M12 atau mengatasi M13 atau M21? Mungkin yang pertama, Ya, yang pertama Pak. Oke, sebentar saya lihat. Bentar. M12. Iya, M1. Yang mana? M- Biar sama dulu. Efek terapi obat tidak optimal. Anda menulis di sini, efek obat diabetes tidak optimal. DM pasien diterapi dengan tablet F dan metformin, tapi belum optimal untuk menurunkan gula darah. Gula darah saat masuk IGD 26 Februari 500 dan tanggal 27-nya 250. Oke. Baik. Di sini lalu ada solusinya apa? ada tiga solusi yang dapat ditawarkan ke pasien. Iya Pak. 3 alternatif solusi itu. Karena kan penyebabnya itu diduga karena kepatuhan pasien minum obat. Jadi solusinya adalah kita mengecek dan memastikan kepatuhan pasien dalam minum obat dan juga sebaiknya ada keluarga atau orang terdekat yang memantau dan mendukung pasien untuk rutin minum obat. Kemudian kita mengedukasi pasien untuk menyadarkan bahwa kondisinya itu sedang tidak baik dan sedang sakit dan memerlukan komitmen untuk tekun dalam menjalani pengobatan supaya dapat mencapai tujuan terapi dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian itu intervensi I berapa itu? I berapa itu? Yang pertama yang tidak patuh itu I berapa? Yang kedua I berapa? Kalau keterangan intervensinya belum diklasifikasikan lagi, Pak. Oh ya, oke. Nggak, maksud saya nanti yang disampaikan itu digabungkan dengan I nomor berapa ya? Karena itu kan menunjukkan pola pikir. Kan Anda punya M12, penyebabnya P12, P71, P72. Nah, ini kan pola pikir Anda, ya toh? Nah, nanti yang intervensinya juga dikaitkan dengan langsung itu, dikelompokkan yang Anda begitu ceritakan ya, tadi Pak? untuk mengedukasi. Nanti aja. Nanti ini cerita dulu nggak apa-apa, tapi nanti pada waktu memberikan solusi, cerita-cerita Anda itu dimasukkan dalam I berapa begitu. Jadi supaya kita tahu, oh, ini edukasi ke pasiennya atau ke keluarganya. Nah, ini kan dibedakan kan itu kan? Baik, Pak. Begitu kan? Ya, oke. Enggak apa-apa, cerita terus. Langsung lanjut. Terus yang ketiga itu adalah kami melihat konversi glukosa darah pasien dengan nilai HbA1c karena tidak ada data, jadi dikonversikan secara teoritis itu HbA1c-nya itu di atas 12%, Pak. Maka pasien itu perlu diberikan kombinasi 3 antidiabetik. Karena dia sudah menggunakan 2 yang oral, pioglitazone dan metformin, itu perlu ditambahin 1 lagi yaitu insulin. Kami merekomendasikan penggunaan insulin basal untuk cover gula darah harian pasien karena kan kalau basal itu penggunaannya frekuensinya tidak terlalu sering. Dan Oke, note. Bentar dulu. Iya. Ditambah insulin ya. Oke. Tapi Anda punya penyebab P12 loh. Kondisi pasien memburuk, GFR menjadi rendah sehingga terapi menggunakan metformin pada pasien tidak tepat. Loh. Gimana nih? Ayo di cross check ya. Jadi ini kan baru ngobrol ya, baru diskusi. Anda secara guideline itu ditambahkan obat ketiga. Tapi kita lihat ternyata ada kondisi GFR rendah. Iya, Pak. Penggunaan metformin tidak tepat itu terkait dengan apa? Memang itu kontraindikasi atau dosisnya terlalu tinggi? Untuk keadaan pasien saat ini dosisnya terlalu tinggi, jadi mungkin dosis metforminnya bisa diturunkan, titrasi. Ya, ada berbagai kemungkinan ya. Ada yang karena kondisinya seperti kondisi GFR seperti ini, maka mungkin metformin tidak diberikan. Atau bisa jadi metforminnya tetap diberikan tapi dosisnya turun disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Anda harus punya justifikasi mengapa itu Anda pilih. Nah, itu yang penting untuk saya adalah itu ya. Jadi Anda tadi mengusulkan ada triple obat, ya, tapi perhatikan metforminnya bagaimana. Atau mungkinkah kalau 12 itu kan ada hal yang lain toh yang di algoritma itu. Kalau sudah HbA112 kemungkinan lain apa solusinya? Kasih insulin. Pak. Bukan. Yang 2 obat yang lain, 2 OHO yang lain bagaimana?
dua obat oral yang lain apakah tetap atau apa namanya bisa Sesuai dieliminasi? dengan kadar gula darah pasiennya. Mm-mm. Kalau memang sudah masih Uh-uh. bisa membantu mengontrol, tetap dipakai. Uh-huh. Tapi kalau misalnya gula darah pasiennya, kalau kan tadi juga berkaitan sama kepatuhan pasien yang minum obat. Kalau misalnya pasiennya memang sulit menggunakan obat oral, ya dari apotekernya bisa merekomendasikan penggunaan insulin aja semua, di stop aja berarti yang oralnya. Oke. Nah, artinya kan ada dua kemungkinan solusi toh, ditambah insulin, terus metforminnya penyesuaian, atau ada insulin tok saja yang OHO-nya. Nah, ini kan untuk bisa punya usulan seperti ini kan Anda harus punya bukti. Lalu intervensinya pada penulis resep Anda mengusulkan. Namanya mengusulkan kan bisa diterima, bisa tidak diterima. Tapi paling tidak hasil observasi Anda di home care itu sudah menunjukkan, oh ini memang seharusnya sudah akan ada perubahan. Terus Anda mengusulkan, itu seperti itu. Ya, tapi harus dipikirkan usulan yang seperti apa yang membuat usulan Anda itu bisa diterima. Paham itu? Ya. Jadi ini bagus ini. Jadi maksudnya Anda sudah punya pola pikir yang logis untuk mencoba mengatasi penyebab yang di permasalahan di M12. Ya, cuman ini tadi harus hati-hati di betulkah metforminnya tetap dosisnya, misalnya seperti itu. Ini yang perlu jadi pertimbangan untuk teman-teman. Oke, bagus nih saya rasa. Yang penting pola pikirnya kalau Anda sudah dapat, saya rasa untuk masalah yang lain yang sudah Anda tulis, Anda bisa bekerja dengan cara yang sama. Karena rencana intervensi itu hanya ada 3 kemungkinan, pada penulis resep, pada pasien, atau pada obat. Ya, hanya ada 3 kan yang di PCNE 9.1 itu. Coba fokuskan pada 3 itu. Kalau yang lain kan lain-lain. Kalau misalnya Anda mau memberikan masalah lifestyle atau apapun itu kan termasuk lain-lain. Itu nanti yang terakhir saja. Tapi yang terkait dengan obat itu semua sudah Anda upayakan untuk ada solusi karena pasien menerima obat dalam jumlah cukup banyak jenisnya. Begitu, oke. Ada pertanyaankah terkait ini? Senang saya sudah mendapatkan Anda memberikan contoh solusi yang menurut saya pola pikirnya sudah tepat. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau Belum ada, Pak. Pak mau bertanya. Belum ya? Terkait dengan skenario itu nanti ditambahkan di bawah tabel ini berarti ya Pak? Skenario role play Pak. Ada. Oh, kemarin kan sudah sepakat berarti Anda melakukan nggak perlu dibuat presentasi. role play-nya di sini ya Pak? Enggak kan kemarin kan kita kelas A dan B sudah sepakat Anda presentasi, ya nanti dipresentasikan saja. Kan seperti itu. Kalau dipresentasikan ya Anda seperti yang pertemuan pertama kemarin, Anda presentasi biasa saja terhadap ini ada problem, solusinya apa, lalu disampaikan hasil solusi itu berdasarkan searching artikel seperti apa. Gitu. Kayak biasa nih ya. Oke, udah cukup ya. Terima kasih untuk diskusinya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kita sudah masuk ke 3 kelompok. Kita tinggal 2 kelompok lagi. Mari kita masuk ke room 4 sekarang ya. Masuk ke room 4. Selamat pagi untuk teman-teman di kelompok 4. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi. Oke. Pagi Pak. Saya sudah melihat hasil kemarin ada 5 problem ya.
Mungkin Anda mau menyampaikan solusi untuk mengatasi salah satu problem, silahkan disampaikan dulu secara lisan yang sudah Anda diskusikan selama kurang lebih 60 menitan Untuk ini. solusi Silakan. problemnya sih, kalau dari kami mungkin penggantian anti diabetesnya, Pak. Untuk problem yang Sebentar, untuk problem yang mana? Untuk problem yang Pertama adalah Anda menulis efek obat anti diabetes yang dikonsumsi pasien kurang optimal ditunjukkan dengan kenaikan kadar gula darah yang tinggi. Itu ya. penggantian ini, Pak. Terus solusinya apa? Dari obat oral ke insulin. Penggantian obat oral Alasannya ke di sini, insulin. Alasannya apa dulu? kami menemukan bahwa metformin itu kurang cocok untuk digunakan pada pasien yang memiliki GFR sudah rendah, Pak. Pemberian obat yang satunya itu dapat memperparah kondisi jantung yang dialami oleh pasien, Pak. Satunya. Yang mana yang memperparah yang mana? Mungkin lebih tepatnya Feren yang bisa menjelaskan, Pak. Ya, yang pioglitazon, Pak. Ayo, Mas. Saya nemunya kalau pioglitazon itu dapat meningkatkan potensi terjadinya gagal jantung. Terus kan di pasien juga, pasien sudah memiliki riwayat jantung iskemik, Pak. Iya. Terus pioglitazonnya nggak cocok ya? Iya. Oh gitu. Berarti Anda usulkan Iya, apa? Pak. Mengganti kedua obat itu dengan insulin. Iya, Pak. Sudah sesuai, sudah dicek untuk algoritmanya? Saya hanya bertanya aja, konfirmasi aja. Sudah dicek, memang itu bisa ke arah penggantian obat ke insulin? Ini yang saya tanyakan belum tentu Anda salah atau Anda benar loh. Ini saya hanya bertanya loh. Anda tidak usah berpikir kalau saya kenapa salah. Enggak, berpikir untuk penggantian ke insulin, jadi gini, Pak. Kami ada saran lain kalau mau menggunakan oral, cuma obat ini tidak di-cover oleh BPJS. Ada obat oral yaitu SGLT2, itu merupakan obat yang tidak di-cover BPJS. Obat itu mungkin bisa digunakan untuk kondisi pasien yang sekarang, di mana obat ini bisa menurunkan berat badan pasien juga, terus mengontrol gula darahnya. Nah, obat ini sayangnya meskipun selain dia tidak di cover BPJS, dia juga memiliki harga yang cukup tinggi, Pak. Oke, stop dulu, Kepas. Artinya di problem satu ini Anda punya dua alternatif solusi kan? Iya, Pak. Nah, tolong nanti di waktu presentasi dan di makalah untuk problem satu ada alternatif 1, alternatif 2. Gitu? Atau mungkin ada alternatif lagi yang ketiga, enggak masalah. Nah, tapi kan nanti Anda harus memutuskan. Yang diambil mana? Alternatif 1 pindah ke insulin, atau alternatif 2 diganti ini tapi pasien membayar sendiri. Ya, kan misalnya begitu toh? Gitu toh? Maksudnya gitu toh? Ya, Pak. Nah, itu nanti ditulis ya Mas Kefas ya. Jadi Anda punya alternatif A, alternatif B untuk problem yang pertama. Tapi nanti tolong setelah itu dituliskan kami memilih yang mana. Katakanlah Anda memilih yang insulin yang pertama, gitu? Anda memilih nih, pasien sebaiknya obatnya diganti insulin. Caranya membuat pasien itu beralih ke insulin? Kalau caranya kan sebetulnya di sini kan pasien mengeluh bahwa biaya pengobatannya tinggi kan. Mungkin dari sana kita bisa mulai sih, kayak kita beri edukasi pada pasien bahwa obat yang diperoleh nantinya ini memang mungkin memerlukan penanganan khusus, di mana kan itu harus disuntikan ke tubuh kan. Artinya mungkin di saat penggunaan pertama pasien merasa tidak nyaman, tetapi obat ini salah satu pilihan yang relevan, di mana obat ini untuk biayanya di cover BPJS. Jadi keluhan pasien mengenai
biaya pengobatan bisa terselesaikan gitu. Seperti itu, Mbak. Terus oke. Oke. Stop dulu. Oke. Misalnya Anda memutuskan insulin. Oke, sepakat dulu itu ya. Ya. Insulin itu waktu Anda ingin mendapatkan ke pasien itu kan harus disampaikan ke dokter penulis Betul, resep Pak. dulu kan? Betul nggak? Sebelum, ini maksud saya itu. Jadi waktu Anda mengusulkan solusinya adalah obat pasien diganti insulin, maka prosedur yang Anda informasikan ke kita yang mendengarkan presentasi Mas Kefas dan kawan-kawan, 1, Anda intervensi berapa? I3 misalnya mengusulkan insulin kepada dokter penulis resep dengan alasan bla 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 bla. Ya. Tulis, misalnya disetujui, insulin disetujui, maka baru yang dikatakan Mas Kefas itu dilakukan. Insulin disetujui oleh dokter meresepkan, pasien mendapatkan insulin, maka bagaimana cara menggunakan insulin itu, karena harus menyuntik, tempatnya di mana, caranya bagaimana, silahkan apoteker memberikan konseling pengobatan pada pasien. Betul? Setelah tidak hanya itu, nanti kalau insulinnya disimpannya bagaimana, kemudian kalau jarumnya dibuang di mana, kemudian cara mendapatkannya kembali bagaimana, itu termasuk konseling pengobatannya. Nah itu Mas yang nanti yang harus Anda sampaikan pada waktu Anda melakukan presentasi, kalau pilihannya adalah insulin untuk mengatasi problem sakit. Baik, Pak. Paham? Baik, Pak. Nah gitu. Jadi intervensinya dilakukan pada 2 tempat. Intervensi pada penulis resep berupa usulan penggantian ke insulin. Kedua, intervensi pada pasien berupa apa? Konseling pengobatan. Gitu, konseling pengobatan. Mengapa konseling pengobatan? Karena obat yang diberikan adalah obat yang baru. Obat yang lama dihentikan. Itu kan usulan Anda ke dokter, obat yang lama dihentikan, diusulkan ini. Asumsi diterima, pasien ini dapat, maka yang dilakukan adalah itu. Cuman kalau Anda bisa lebih baik, misalnya asumsi tidak diterima dan pasien tetap menggunakan obat yang lama, Mbak. mungkin enggak, Mas? Mungkin, Mbak. Nah, good. Nah, bagus itu. Kalau Anda menyatakan mungkin, berarti nanti di paper dituliskan 2 kemungkinan itu, Mas. Karena kita lagi belajar kan. Kalau ini intervensinya diterima, yang dilakukan ini. Kalau tidak diterima, apa yang dilakukan apoteker? Coba. Kalau tetap dengan dosis itu, masukannya apa? Dosis metforminnya terlalu tinggi, dikurangi? Mungkin kalau dari kami cenderung diganti sih Pak. Kalau metforminnya itu diganti ke glimepiride atau golongan sulfonilurea, Pak. Alasannya karena yang tadi itu Pak, yang metformin itu sebaiknya tidak digunakan untuk pasien Pak. Pada kondisi yang gangguan ginjal ya. Oke, ya. Nah, teman-teman, jadi ini bagus ini ya untuk yang kelompok ini. Jadi ini memberikan contoh bagaimana sebuah intervensi itu dilakukan dan Anda sudah membayangkan kalau itu diterima atau tidak diterima. Saya minta kelompok ini untuk yang tadi kita diskusikan ini, tolong nanti muncul di makalah dan presentasi. Ya, ya, tolong muncul karena ini kita lagi belajar. Jadi jawaban setiap kelompok nanti akan bervariasi. Saya tidak mencari mana yang benar dan sebagainya, itu dulu tidak. Tapi mari kita pelajari pola pikirnya. Nanti benar dan tidaknya nanti akan kita lihat di wrap up ya. Jadi yang penting kita sama-sama belajar supaya ini memberikan wawasan kepada semua yang lagi belajar. Usulan kalau diterima apa yang dilakukan. Kalau usulan tidak diterima tapi bisa dimodif obat OHO-nya, apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman, sudah paham untuk ini? Oke, bagus. Sip, saya senang dengan kelompok ini. Saya rasa dari solusinya sudah lebih mendalam. Memang tidak mudah ya untuk membuat papernya, tapi tolong ini dimaknai sebagai sebuah proses belajar. Karena nanti waktu PKPA Anda pasti akan mendapatkan problem yang sifatnya dilematis seperti ini. Saya usulkan begini, belum tentu dokternya setuju. Saya usulkan begitu, belum tentu pasiennya mau karena duitnya mahal. Nah, itu adalah dilema-dilema yang mungkin terjadi dan saya rasa kalau ini sudah muncul di salah satu makalah itu akan sangat bagus.
Gitu ya. Minimal di ini kita punya solusi yang seperti ini. Begitu? Oke, saya rasa cukup ya untuk kelompok 4. Saya tak leave room dulu, saya kembali ke kelompok 5 yang belum saya kunjungi ya. Gitu saja. Terima kasih untuk kelompok 4 Baik, Pak. ya. Terima kasih. Saya leave dulu ya. Oke, silakan dilanjut diskusinya. Baik, kita sekarang masuk ke kelompok 5 ya. Untuk diskusi tahap akhir kita masuk ke kelompok 5. Oke. Yes. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman kelompok 5. Ya, pagi. Oke, Anda ini kelompok terakhir ya. Coba saya cek dulu jawaban Anda. Kelompok 5. Oke, 1 2 3. Sebentar. Oke. Anda menyampaikan di sini penulisan problem ya. Oke, ada 1 2 3 4 5 ya. Betul? 5 ya. Nyocokkan dulu ya dengan ya, oke, baik. Bagus. Ada cause-nya, ada problem, ada penyebabnya. Oke. Silahkan Anda sampaikan kepada saya salah satu solusi untuk mengatasi problem. Salah satu aja yang sudah Anda diskusikan dan Anda merasa safe untuk mengatasi salah satu problem. Mau problem 1 boleh, 2, 3 atau 4 atau 5. Ya, bar 3 5 ya kamu ya. Berarti 4 ya problemnya ya. Setelah P21 itu lain-lain. Oke. Yuk silahkan, mana yang akan Anda Silahkan. Mas Ivan dan kawan-kawan, mau yang mana? Yang sudah didiskusikan sejauh ini yang mana? Satu aja yang akan Anda sampaikan di diskusi ini. Iya, salah satu wae. Wong semua kelompok juga mempresentasikan salah satu solusi untuk mengatasi problem. Tidak semua. Mungkin problem yang pertama, Pak, terkait problem yang kedua terkait dengan efek samping obat dan sampaikan. Kita ketahui kan dari soal itu pasien mengalami kejadian hiperosmolar di hiperglikemi. Jadi kalau kita baca soal itu pertama pasien mengalami masalah itu HS hiperosmolar atau hiperglikemi state, itu kadar glukosa darahnya 500 mg per desiliter. Terus setelah ditangani di IGD dan menjalani terapi home care, lalu didapati hasil labnya hasil dari gula darah pasien masih tinggi, yaitu 250 mg per desiliter. Lalu kalau karena tidak ada data HbA1c kemarin, kami sempat mengkonversi dari kadar gula darah saat pasien 250 itu menjadi HbA1c, didapat nilai lebih dari 10%. Berdasarkan perkeni itu kami kemarin menyesuaikan algoritma terapi untuk pasien Pak Jarwender ini untuk menggunakan terapi insulin, Pak. Karena harapannya ketika kemarin ketika perawatan di IGD, pasien sudah mendapatkan terapi penggantian cairan dengan infus NaCl 0,9% hingga osmolalitas pasien itu sudah normal, lalu diberikan insulin secara injeksi, lalu setelah mencapai penurunan glukosanya itu di bawah dengan 300, yaitu sesuai pada pasien ini 250 mg per desiliter, harapannya itu pasien mendapatkan injeksi insulin, Pak. Untuk mendapatkan penyesuaian dosisnya itu kami hitung berdasarkan rumus 0,5 dikali berat badan pasien, yaitu didapat 40 unit yang terbagi jadi untuk yang basal itu 24 unit. Apabila jam makan pasien itu terbagi jadi pagi, siang, malam, maka
masing-masing sesi makan itu diberikan insulin basal yaitu 8 unit sebelum makan, dan untuk yang prandial itu 40% dari IHT yaitu 16 unit itu diberikan sebelum tidur. Yang mungkin menjadi masalah ini adalah ketika disesuaikan di formularium nasional untuk pelayanan BPJS-nya, kalau di Fornas itu tidak disebutkan secara spesifik Pak terkait dengan merek ataupun nama dagang dari insulin seperti rapid acting atau yang short acting tidak di cover secara BPJS. Anda punya punya kalau saya aplikasi belum, Pak. BPJS enggak? Anda ikut BPJS nggak, Mas? Kalau saya belum, Pak. Oh, belum. Nah, teman-teman yang ikut BPJS itu kan ada aplikasi BPJS ya. Saya punya aplikasi BPJS, tolong dibuka nanti ya. Aplikasi BPJS dibuka, nanti ketik insulin ya. Oh, iya. Nanti insulin apa saja yang di cover oleh BPJS di situ ada. Ya, jadi nanti salah satu kelompok yang udah ikut BPJS, aplikasinya kalau nggak salah sebentar. Aplikasinya sebentar, saya tuh punya BPJS. Sebentar. BPJS. Mobile JKN ya. Aplikasinya namanya Mobile JKN ya. Mobile JKN itu aplikasinya namanya itu. Ya, jadi kalau Anda buka Mobile JKN itu Anda langsung ada peserta, ketersediaan tempat tidur, premi, jadwal tindakan operasi dan sebagainya, konsultasi dokter ya. Screening mandiri, ubah data. Nah, itu di situ nanti akan ada obat-obatan apa yang bisa yang ditanggung itu ada. Nanti Anda cari saja ya, Anda cari yang ini. Obat ditanggung ya. Jadi itu kan ada setelah masuk ke BPJS itu di halaman 2 ada tulisan obat ditanggung. Nah, di obat ditanggung itu begitu diklik, nanti ya diklik obat ditanggung, cari nama obat. Ya, cari nama obat. Sebentar nih saya coba saya kerjakan. Insulin, saya klik insulin. Nah, di sini misalnya insulin yang dianukan ada misalnya Basaglor analog insulin, injeksi 100 unit per mili, pen A3 mili, kandungannya analog insulin long acting, restriksinya sesuai Fornas. Nah, itulah ini tolong ini dibaca supaya nanti Anda menjadi tahu mana yang ditanggung BPJS. Gitu ya Mas Ivan ya. Untuk anggota kelompok yang lain silahkan itu. Jadi ini salah satu solusi kan, kemungkinan solusi kan. Ada solusi yang lain nggak selain mengganti ke insulin? Oke Mas Ivan, ada solusi lain nggak selain Kalau mengganti solusi insulin? lain mungkin kalau yang sempat kemarin saya cari itu penyesuaian dosis dari terapi metformin Pak. Karena kalau berdasarkan perhitungan EGFR-nya itu pasien ini hanya 32,1 berdasarkan acuan di the renal handbook itu harus diturunkan menjadi 25% saja. Kalau dihitung itu dosis harian metformin itu kan 500 ml 3 kali sehari, itu kalau di total 1.500, kalau diturunkan menjadi 25% hanya 375 ml per hari Pak. Oke, oke, nanti apapun yang akan Anda pilih, misalnya Anda pilih insulin ya, tentunya tidak mungkin Anda memberikan insulin. Pasti Anda akan intervensi I3 toh, mengusulkan pada dokter penulis resep. Ya, kan gitu toh? Bener kan? Nah, nanti misalnya dokternya setuju, berarti Anda tahap kedua adalah intervensinya pada pasien. Memberikan konseling pengobatan penggunaan insulin, karena insulin ini belum pernah dia gunakan. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, dari problem 1 ada solusi yang sudah Anda pilih. Nah, solusi yang Anda pilih pun untuk sampai ke pasien harus punya tahap. Diusulkan dulu ke dokter, lalu asumsi itu disetujui, baru itu masuk ke konseling pengobatan penggunaan obat pada pasien terkait dengan apa?
insulin itu contoh komplit untuk dagu sibu. Bagaimana cara mendapatkan nanti setelah obatnya habis, cara menggunakan, cara menyimpan, dan cara membuang jarum dan sebagainya. Itu adalah sebuah hal yang penting untuk disampaikan pada pasien. Itu seperti itu. Nanti mohon di makalah bisa sampai ke arah seperti itu, karena kita sama-sama sedang proses belajar. Itu ya. Jelas yang apa saya maksud? Oke, jelas ya. Oke. Baik, saya rasa itu yang nanti ingin saya sampaikan. Jadi Anda bisa, kalau Anda memilih insulin, usulkan dulu ke dokternya. Asumsi disetujui, maka Anda baru masuk ke konseling pengobatan penggunaan insulin pada pasien. Begitu ya. Oke. Saya rasa sudah cukup untuk breakout room ini. Saya coba kembali ke main room. Nanti saya kode untuk kembali ke main room bersama-sama ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Untuk diskusinya. Saya leave dulu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, baik, kita sudah menyelesaikan proses diskusi ini. Kemudian kita masuk ke main room. Oke, silakan.